Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Majin Buu yang dihajar terus-menerus masih bisa bangkit kembali. Vegeta yang geram melihat hal itu bertekad menyelamatkan semua orang dengan jurus penghancur pamungkasnya. Dia mengeluarkan energi sangat besar untuk meledakkan Majin Buu sekaligus mengorbankan dirinya demi kedamaian bumi. Ini adalah aksi heroik Vegeta yang pertama kalinya demi menyelamatkan orang lain. Piccolo dan Krillin yang menjadi saksi dari hal ini tentunya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Vegeta memiliki sifat kebaikan seperti ini untuk melakukan hal yang di luar batas. Piccolo berusaha kembali untuk menyelamatkannya dari kehancuran, namun Krillin menghentikannya karena ini adalah keinginan Vegeta sendiri untuk mengorbankan dirinya. Mungkin setelah kejadian ini, Vegeta akan menjadi baik dan semua hal buruk dalam dirinya akan dihapus demi menjadi orang bumi yang mencintai keluarganya ya. Sementara Lord Yamcha dan yang lain akan menuju ke tempat mereka setelah diceritakan semuanya oleh Videl. Namun Bulma masih terus memikirkan Vegeta kenapa dia bisa menjadi jahat kembali. Lord Yamcha berusaha menenangkannya karena orang-orang bumi yang mati bisa dihidupkan lagi dengan Dragon Ball. Sontak Bulma sangat marah karena ini bukanlah tentang menghidupkan orang lain. Dia yang sudah lama bersama Vegeta ini tidak menyangka apakah Vegeta sudah jadi jahat seperti dulu. Tiba-tiba dampak ledakan dahsyat Vegeta pun sampai pada mereka dan membuat semuanya ketar-ketir termasuk Bulma yang berfirasat telah terjadi sesuatu pada Vegeta. Mereka yang ingin menuju asal ledakan itu malah terjun ke bawah karena mesin pesawatnya hancur akibat terdampak ledakan itu. Beruntungnya 18 segera pergi keluar untuk menopang pesawat itu dan menyelamatkan mereka. Dan dari efek ledakan kekuatan Vegeta membuat sebuah lubang besar dengan tubuh Vegeta yang sudah tak bernyawa. Tubuhnya yang sudah gosong itu langsung terjatuh dan hancur menjadi abu dan tertiup oleh angin. Pengorbanan Pangeran Congak ternyata bukanlah isapan jempol semata ya. Piccolo dan Krillin kini sudah tak bisa merasakan aura Ki-nya lagi dan mereka yang tahu itu akan terjadi tak bisa berbuat apa-apa. Piccolo pun memberikan 2 bocil pada Krillin dan dia sendiri akan pergi memastikan apakah Buu juga ikut mati bersamanya. Piccolo yang telah sampai pada lokasi mereka begitu sangat terkejut melihat dampak ledakan Vegeta ternyata sangat dahsyat. Terlihat tubuh Bundut juga sudah hancur berkeping-keping yang bisa Piccolo pastikan bahwa Bundut tak mungkin bisa bangkit kembali. Piccolo sangat berterima kasih padanya atas semua yang Vegeta lakukan. Kemudian Piccolo mendengar suara Babidi yang ternyata selamat dari ledakan itu karena menggunakan sihir pelindung. Tiba-tiba suatu keanehan lain terjadi. Potongan tubuh Majin Buu kembali bergerak dan membentuk banyak sekali bundut yang membuat Piccolo terkejut ternyata dia masih hidup. Para bundut kecil itu berkumpul kembali menjadi satu dan membentuk banyak bundut versi normalnya. Hal yang terbilang mustahil dari ledakan sedahsyat itu ternyata tak berpengaruh baginya dan membuat pengorbanan Vegeta ternyata sia-sia. Kemudian mereka menyatu kembali seperti karet elastis yang membuat bundut akhirnya kembali. Piccolo sontak berkeringat dingin dan lari terbirit-birit meninggalkan Babidi. Seperti biasa, bundut yang tak terluka ini kembali menunjukkan gaya tarian alaynya. Babidi kemudian mengancam Bundut untuk mengembalikan bentuk tubuhnya atau dia akan menyegelnya kembali seperti dulu. Akhirnya Bundut pun menuruti apa maunya dan berakting seperti pelayan yang baik di hadapan Babidi. Setelah apa yang dilakukan Piccolo dan yang lainnya, Babidi bertekad akan menghancurkan mereka dan membinasakan planet ini dan membuat semua orang menderita. Sementara Piccolo yang berhasil kabur dari mereka menceritakan semua yang telah terjadi pada Krillin. Mereka harus berlindung di Istana Dewa dan harapan terakhir mereka sekarang hanyalah 2 bocil ini yang mungkin memiliki potensi seperti Gohan sewaktu kecil. Dan kita juga akan diperlihatkan kondisi Kaioshin yang masih hidup. Meskipun dengan luka fatal yang dia terima, dewa ini tetap berjalan ke lokasi Gohan untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Bulma dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari para Jepekter. Dia juga berencana menghidupkan semua penonton yang telah dibunuh Vegeta menggunakan bola naga. Mereka hanya tinggal mengumpulkan 1 bola lagi dan semua keinginan bisa terkabulkan. Tak berselang lama, mereka sampai di lokasi bola naga terakhir berkat radar yang Bulma gunakan. Seperti biasa dari guncangan pesawat itu, Muten Roshi memanfaatkan kesempatan untuk mempapap Android 18. Sementara Piccolo dan Krillin akhirnya sampai di istana kami untuk bersembunyi dari kejaran Buu. Piccolo begitu frustasi berat karena tak ada yang bisa dia lakukan. Harapan terakhir mereka sekarang hanyalah menunggu datangnya keajaiban. Kemudian Dende juga mengatakan jika keadaan Goku sekarang masih baik-baik saja dan dia hanya pingsan karena menerima banyak luka yang fatal. Nah, sedangkan Ki yang tidak bisa dia rasakan hanyalah Gohan yang mungkin saja dia sudah mati. Sementara itu, Kaioshin sendiri sudah tidak mampu lagi berjalan karena lukanya sangat banyak sekali. Tapi dia sangat berharap jika Gohan baik-baik saja karena kekuatan terpendamnya
sangat dibutuhkan untuk mengalahkan Bundut. Di sisi lain, Bundut dan Babidi mulai melancarkan aksi mereka menghancurkan dan membinasakan para manusia. Mereka menghancurkan sebuah gedung dan pergi lagi entah kemana. Kemudian Bulma telah berhasil menemukan bola naga terakhir dan berusaha mengambilnya di tepi jurang. Tiba-tiba seekor naga pink datang dengan marah karena mengira Bulma akan mencuri telurnya. Videl segera datang untuk membantu. Namun naga Blackpink ini malah mengambil bola naga itu dan menelannya ke dalam perut bersama telur miliknya. Sontak Bulma begitu sangat emosi. Dasar naga bodoh, kau tak pantas jadi naga, pantasnya jadi kadal buntung. Naga itu tak memperdulikan mereka dan pergi dari tempat itu. Tapi Lord Yamcha tiba-tiba melemparkan sebuah laser cendol yang membuat naga pink itu kesakitan dan jatuh ke dalam air. Dengan begini, Bulma mungkin akan mulai tertarik padanya lagi, bukan? Namun Bulma malah marah-marah dan meminta Yamcha menyelam ke dalam air untuk mengambil bolanya. Melihat jaraknya yang begitu jauh, tentunya Yamcha sangat ketakutan. Oleh karena itu, Cici yang perkasa ini yang akan melakukannya. Tiba-tiba Videl mendahulunya terlebih dahulu dan masuk ke dalam air untuk mengejar naga pink itu yang melarikan diri. Dia menonjok naga itu dan menendang kepalanya, namun tetap saja tak berhasil. Di sisi lainnya, Cici juga melompat ke dalam air karena merasa khawatir dengan kondisi Videl. Hal itu juga membuat Lord Yamcha mengikutinya karena sebagai pria sejati masa kalah sama wanita. Mereka segera menyelamatkan Videl dan berusaha menahan naga itu yang akan kabur. 18 juga yang benci pada Muten Roshi segera menendangnya keras ke arah mereka. Dan hal itu berbarengan dengan sang naga yang hendak kabur juga ke arahnya. Kalau begitu, terima ini kentut bau es doger. Nampak bau kentut itu membuat naga pink ini kebauan dan akhirnya memuntahkan kembali bola naganya. Berkat bantuan kakek kura-kura, mereka pun berhasil mengumpulkan semua bola naganya. Di sisi lain, Bundut dan Babidi kini sedang menuju ke suatu tempat untuk melancarkan aksi mereka. Melihat ada kereta ke arah mereka, Babidi yang ketakutan ini memintanya untuk segera menghindar. Namun Bundut menerobos terus tanpa henti yang membuat kereta itu hancur tak tersisa. Hehe, Bundut kok dilawan. Kemudian Goku yang sudah pingsan begitu lama akhirnya sadar kembali dan mengingat apa yang sudah dilakukan Vegeta. Goku bisa merasakan ki semua orang kecuali Vegeta dan Gohan yang membuatnya begitu khawatir apakah mereka telah kalah. Dia pun menggunakan Sun Kanido ke istana kami yang membuat Krillin dan yang lainnya kaget Goku masih hidup. Kemudian Goku disembuhkan Dende menggunakan kemampuan rahasianya. Selanjutnya Piccolo menjelaskan semua yang telah terjadi tentang kalahnya Gohan, Kaioshin dan Vegeta. Goku juga menegaskan jika dirinya tak bisa mengalahkan Buu saat ini. Kekuatannya dan Vegeta tidak jauh berbeda. Jika saja di antara Gohan atau Vegeta masih hidup, mungkin kesempatan mengalahkan Majin Buu masih ada. Goku mempunyai satu teknik yang dia pelajari di alam lain, yang bisa menggabungkan dua manusia menjadi bentuk baru bernama fusion. Dengan gabungan itu, kekuatan mereka akan meningkat secara drastis dibandingkan bertarung sendiri-sendiri. Mendengar itu, sontak Dende terkejut karena dia juga ternyata mengetahui tentang teknik tersebut di planet Namek. Sebelumnya, Piccolo juga pernah menyerap kekuatan Nail yang membuat Piccolo begitu senang karena kekuatannya sontak meningkat. Namun, Goku menegaskan jika kekuatan dari fusion lebih dahsyat daripada yang pernah digunakan oleh Piccolo. Dan kesempatan itu sekarang hanya menjadi angan-angan setelah matinya Gohan dan Vegeta. Meskipun Goku bisa saja melakukannya di alam lain bersama mereka, tapi dia tak mungkin bisa kembali ke alam dunia ini sekali lagi. Hal itu akan percuma saja, bukan? Mereka pun sontak memikirkan dan mencari cara lain tentang bagaimana caranya mengalahkan Majin Buu. Tiba-tiba, Mr. Popo yang terdiam dari tadi sontak berkata, "Bagaimana kalau Goten dan Terang saja, bro?" Wah, itu dia. Benar sekali. Ukuran dan kekuatan para bocil itu tidak jauh berbeda, yang berarti mereka juga bisa melakukannya. Namun ada satu masalah terakhir yang Piccolo takutkan, yaitu butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menguasai fusion. Selama latihan itu, Bundut dan Babidi pasti akan melancarkan aksinya untuk membunuh banyak manusia atau bahkan menghancurkan bumi. Mereka harus mengambil risiko ini untuk tetap bertahan sampai para bocil itu siap menggunakan fusion dan meng-comeback kemenangan. Untuk kembali menghidupkan orang-orang, mereka masih memiliki beberapa harapan yang belum sempat diucapkan pada Shenlong. Di sisi lain, Bundut dan Babidi pergi ke tempat hiburan dan membuat Buu sangat senang dengan wahana di sana. Dia yang masih berpikiran seperti bocah ini mengikuti gerakan yang dilakukan oleh wahana halilintar. Hal itu sontak membuat Babidi yang berada di punggungnya sangat ketakutan. Kemudian Bundut menyundul kereta itu dan membuat orang-orang mental dan akhirnya modar. Sementara Tante Bulma dan yang lainnya telah mengumpulkan semua bola naga dan akhirnya segera memanggil Shenlong. Nampak Videl masih meragukan tentang naga besar yang tak mungkin keluar dari sebuah bola. Bulma pun segera mengucapkan kata sandi untuk memanggil Shenlong.
Shenlong pun akhirnya bangkit dan mengeluarkan efek listrik cetar-cetir dan awan mendung. Goku dan yang lain juga merasakan hal itu dan Goku menyangka mungkin Bulma yang melakukannya. Tapi seharusnya hal itu jangan dulu Bulma ucapkan karena bola naga harus diucapkan saat Majin Buu sudah kalah. Dende berkata jika sampai Bulma melakukannya maka mereka harus menunggu 1 tahun lamanya agar bola naga dapat digunakan kembali. Goku berusaha mencari lokasi mereka namun tak bisa menemukan salah satu dari aura ki mereka. Sementara Shenlong sendiri sudah muncul di hadapan mereka yang membuat Videl akhirnya mempercayai hal itu. Lord Yamcha segera memohon pada Shenlong untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati hari ini. Dan hanya dengan kedipan matanya saja, semua orang yang telah dibunuh Vegeta di turnamen pun dapat hidup kembali. Hal itu juga berlaku pada Kibito kecuali musuh-musuh yang sebelumnya pernah mereka kalahkan. Goku yang dari tadi mencari akhirnya dapat menemukan lokasi mereka dan berteleport ke sana. Dia menghentikan 2 permohonan dan menundanya sampai 4 bulan ke depan. Shenlongnya paham akhirnya pergi dan terpecah kembali menjadi bola naga kembali dan berpencar ke seluruh penjuru bumi. Kemudian Goku membawa semua keluarga G-Factor ke istana kami dan meninggalkan orang tua Bulma karena mereka ingin menjaga hewan peliharaannya. Jika mereka mati dibunuh bundut, mereka meminta untuk dihidupkan kembali bersama orang-orang yang telah dibinasakan. Bulma pun kini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat mengumpulkan kembali bola naga dan mengucapkan permohonan. Sementara Bundut dan Babidi masih terus terbang ke berbagai lokasi untuk membunuh para manusia dan menghancurkan bumi. Di sisi lain, Kibito merasakan aura Ki Kaioshin yang lemah dan dia pun segera pergi untuk menyusulnya. Kaioshin yang berjalan pergi ke tempat Gohan sontak tak kuat lagi dan langsung tepar akibat luka yang begitu banyak. Sedangkan Bundut dan Babidi kini sedang pergi ke sebuah kota dan membunuh 1 manusia di sana. Kemudian Bundut masuk ke dalam toko kue karena perutnya masih sangat keroncongan. Gadis penjaga toko itu begitu sangat ketakutan tapi dia harus tetap ramah kepada pelanggan. Kau mau roti apa tuan? Roti beruang ada nih seperti perut kau yang besar itu. Tanpa sopan, Bundut memecahkan tempat roti itu dan memakan semua roti yang berada di etalase. Yummy. Tapi perutnya masih saja lapar. Dia langsung menerobos tembok itu dan masuk ke dalam tempat pembuatan kuenya yang membuat semua pekerja panik dan melarikan diri. Dia mempercepat mesin pembuat kuenya dan menunggu di ujung untuk melahap semua kue yang berdatangan. Sungguh rakus sekali ya. Bundut yang masih tetap merasa lapar ini pergi lagi ke tempat lain tanpa memperdulikan Babidi yang coba menghentikannya. Dia pun menjadi bahan kemarahan penjaga toko dan harus membayar ganti rugi atas semua yang mereka lakukan. Gadis itu memutar-mutar tubuh Babidi tapi Babidi menggunakan sihirnya untuk menghilangkan gadis itu dan menggantungnya di depan toko. Kemudian Bundut yang hendak pergi dihadang oleh beberapa polisi yang akan menangkapnya. Tapi kalau lawannya Bundut, para polisi ini tentunya salah mencari musuh dong. Dia meremas borgol itu dan meniupnya ke arah komandan polisi. Cus, duar, mampus kau. Mereka mencoba menembaki perut Bu dan berharap itu bisa berhasil. Namun serangan kayak gini mah cuma bikin gatal-gatal saja om. Kalau begitu rasakan ini. Bundut menghancurkan mobil mereka yang membuat semua polisi berhamburan. Ternyata cuma segitu saja ya. Sementara itu Kibito berhasil menemukan Kaioshin dan segera pergi untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Kaioshin pun dapat tersadar kembali dan begitu kaget melihat Kibito bisa hidup kembali. Kibito menjelaskan semua kejadian ini dan menyangka kekuatan aneh dari Bumilah yang sudah menghidupkannya. Selanjutnya mereka pergi ke tempat Gohan karena dia adalah harapan satu-satunya untuk mengalahkan Bu. Setelah melihat hebatnya 3 Super Saiyan membuat Kaioshin sangat yakin bahwa masih ada harapan yang tersisa untuk menyelamatkan alam semesta. Gak berselang lama mereka berhasil menemukan keberadaan Gohan yang kini masih hidup namun energinya makin melemah. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa Gohan ke dunia Kaioshin. Sementara Piccolo dan Krillin tak bisa berkata apa-apa ketika Bulma dan Cici menanyakan tentang kondisi Vegeta dan Gohan. Semua orang terdiam sejenak menunggu jawaban dari mereka. Goku yang tak ingin menyembunyikan ini lebih lama lagi segera menceritakan jika Gohan dan Vegeta telah mati. Hal itu membuat Bulma, Videl dan Cici sontak terkejut dan akhirnya pingsan. Gagal sudah harapan untuk menjadi orang kaya besanan Mr. Satan. Bulma menangis tidak karuan dan berteriak-teriak seperti ODGJ. Oh tidak, padahal dia belum kasih jatah liburan. Kemudian Karin datang ke istana kami dan menceritakan jika musuh yang akan Goku lawan lebih berbahaya dibandingkan Frieza ataupun Cell. Tiba-tiba suara Babidi terdengar oleh semua penduduk bumi karena dia berbicara dalam pikiran mereka menggunakan kekuatan sihir. Babidi mencari Piccolo, Goten dan Trunks yang sudah mengacaukan semua rencananya. Dia menegaskan jika mereka tidak muncul dalam waktu yang ditentukan maka Babidi akan menyuruh Bundut untuk menghancurkan kota di hadapan mereka.
Dia memproyeksikan gambar pada pikiran mereka untuk memperlihatkan Bundut membinasakan para manusia. Bu mengangkat semua manusia di kota itu menggunakan kekuatan sihir yang membuat Goku kaget apa yang akan dia lakukan. Ternyata Bundut mengubah mereka menjadi bola permen menggunakan sihir di antenanya. Kemudian dia melahap semua permen itu dan tak menyisakan sedikit pun. G-Factor yang masih melihat gambaran di pikiran masing-masing itu begitu tidak menyangka Bundut sekejam ini. Itulah kekejaman yang akan dilakukan Babidi dan Majin Buu jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya tidak muncul ke hadapan mereka. Nampak semua kota yang sudah tersapu bersih ini bagai bak seperti kuburan. Kemudian Bundut menghirup semua angin ke dalam perutnya dan menyemburkannya kembali yang membuat kota itu hancur berkeping-keping. Rasa ketakutan ini membuat para manusia di seluruh kota lain begitu sangat ketakutan dan mereka harus menemukan orang-orang itu kalau mau selamat. Keadaan semua orang pun sontak menjadi kacau. Tiba-tiba panitia dari turnamen Tenkaichi Budokai menghubungi Babidi. Dia memberitahukan nama orang-orang yang pernah ikut turnamen. Namun Babidi sontak sangat kesal karena yang ingin dia tahu adalah di mana mereka sekarang, bukan namanya saja. Dengan kejam Babidi langsung menghancurkan kepalanya menggunakan sihir jarak jauh. Duar. Hal itu pun sampai dirasakan oleh para G-Factor yang menerima gambaran yang sama. Piccolo yang sudah tidak tahan berdiam diri akan segera pergi menghajar mereka. Namun Goku melarangnya karena tak akan ada yang bisa dia lakukan. Maju dengan gegabah sama saja melakukan bunuh diri, bro. Goku menegaskan jika mereka harus menggunakan rencana untuk mengajarkan para bocil menggunakan fusion. Karena hanya itulah cara satu-satunya agar mereka bisa menang melawan Majin Buu. Saat waktu satu hari Goku di bumi habis, maka Piccolo adalah orang satu-satunya yang bisa mengajarkan mereka cara menggunakan fusion. Piccolo pun mengerti dan akhirnya menurut pada rencana yang mereka buat. Sementara itu, kita akan melihat para bocil yang akhirnya sadar dari pingsan panjangnya. Mereka begitu kaget karena ini adalah kali pertama mereka bisa berada di istana kami. Mereka juga mengingat kembali telah dibuat pingsan oleh Vegeta dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia lakukan. Mereka segera pergi keluar untuk menyelidiki di mana sebenarnya tempat ini. Di sisi lain, Kaioshin dan Kibito sudah sampai di planet khusus sambil membawa Gohan. Kibito segera menggunakan kemampuan rahasianya untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Gohan pun dapat kembali tersadar seperti memakan kacang senju. Kibito bertanya pada Kaioshin kenapa dia membawa manusia ke tempat suci ini yang bahkan mereka saja tidak boleh menginjakan kakinya di sini. Nah, ternyata tujuan Kaioshin adalah agar Gohan menggunakan G-Sword yang legendaris yang bisa mengalahkan Bundut. Dia sangat yakin jika Gohan bisa mengendalikan pedang itu. Kaioshin segera mengajak Gohan untuk pergi ke tempat G-Sword berada. Sementara Trunks dan Goten menyempatkan diri untuk makan dulu yang banyak karena mereka yang udah tertidur lama ini tentunya sangat kelaparan. Tiba-tiba Mr. Popo datang yang membuat para bocil ini kaget dan melarikan diri. Wah, makhluk hitam dari mana ini? Mereka menggunakan Super Saiyan dan langsung menyerang Popo. Nampak Popo bisa menahan semua serangan yang mereka lancarkan. Walaupun dengan Super Saiyan ternyata pengawal Dewa Bumi ini cukup kuat juga ya. Popo bisa mengejar Goten yang hendak melarikan diri dan berhasil juga menahan semua serangannya. Tapi ya mungkin hanya segini saja kekuatannya. Goten lalu menghajarnya terjatuh hingga Popo tak bisa bertahan dan akhirnya tepar. Kemudian Goku datang menghampiri mereka untuk menghentikan kegaduhan ini. Lalu kita cek lagi kondisi Gohan dan para dewa yang masih mencari lokasi G-Sword berada. Kibito yang penuh dengan penghormatan ini begitu risih melihat pakaian Gohan yang dipakainya di tempat suci seperti ini. Maka dari itu dia merubah pakaian Gohan bak layaknya seperti para dewa. Gak berselang lama mereka akhirnya sampai di lokasi G-Sword yang masih tertancap dan gak bisa dicabut sembarang orang. Gohan yang pernah belajar tentang sejarah di sekolah tentu mengetahui jika ini hampir sama seperti cerita kuno di bumi. Di sisi lain, Goku menceritakan kematian Gohan dan Vegeta pada mereka yang membuat para bocil ini menangis tidak karuan. Hal itu Goku lakukan agar mereka memiliki tekad kuat untuk berlatih dan membalas kematian mereka. Videl yang tahu Gohan sudah tiada masih tidak mempercayai hal itu dan berharap Gohan masih hidup karena tak ada satu orang pun yang bisa membuktikan kematiannya. Sementara Gohan yang hendak menarik pedang itu masih diremehkan oleh Kibito karena tak mungkin dia bisa menariknya. Hal itu dibuktikan dengan Gohan yang memang sangat kesulitan dan kepalanya malah terbentur ke tanah. Tangannya pun sampai bengkak seketika. Ngelihatnya membuat Kibito semakin meremehkannya saja. Tapi ketika Gohan berubah menjadi Super Saiyan dan menariknya lebih keras lagi, pedang itu pun berhasil dia cabut. Kibito yang sebelumnya meremehkan pun sontak melotot tidak percaya. Dijelaskan sudah banyak para Kaioshin yang gagal sebelumnya, tapi sekarang dibuktikan langsung oleh kekuatan Gohan. Gohan sendiri masih sangat kesulitan mengayunkan pedang itu karena beratnya sungguh menjengkelkan. Dia pun masih belum merasakan kekuatan hebat dari pedang itu seperti yang pernah dikatakan Kaioshin. Tapi Kibito meyakini jika kekuatan
kekuatan dari pedang ini bahkan lebih kuat dibandingkan Majin Buu sekalipun. Kalau begitu kau pegang saja ini pedangnya paman. Kibito sontak tak kuat menahannya dan langsung terjatuh tidak berdaya. Wah, ternyata cuma omong besar saja dia ini ya. Kibito mencoba mengangkatnya lagi tapi tetap saja nggak berhasil. Bahkan tangannya sampai bengkak seperti Gohan. Hehe, rasakan itu sekuat sih. Untuk menutupi rasa malunya ini, Kibito tetap menunjukkan jumawanya di depan Gohan dan menyuruhnya untuk menguasai G-Sword secepatnya. Udah lemah pakai nyuruh-nyuruh lagi. Di sisi lain, Goku mulai mengajarkan peraturan apa saja yang harus mereka taati saat akan menggunakan Fusion. Waktu penggabungan Fusion hanya berlangsung 30 menit yang berarti mereka harus mengalahkan Buu sebelum waktunya berakhir. Tapi Goku meyakini jika kekuatan mereka pasti bisa mengalahkan Bundut dengan sangat singkat. Tiba-tiba semuanya terhening karena Trunks dan Goten bertanya kemana saja Goku saat Vegeta melawan Majin Buu. Mereka tak mungkin mau melakukan teknik ini jika orang yang mengajarinya saja melarikan diri dari musuh. Mereka masih tidak mempercayai kekuatan Goku karena tak pernah melihatnya secara langsung. Nah, Goku sendiri mengakui kelemahannya dan dia menegaskan kalau dirinya tak bisa mengalahkan Majin Buu. Tapi Goku akan tetap mempercayakan nasib bumi pada mereka karena ini adalah jalan satu-satunya. Tiba-tiba semua orang ditelepati call kembali oleh Babidi yang akan menghancurkan kota berikutnya yang akan mereka datangi. Semua orang sontak berlarian meninggalkan kota itu agar nasib mereka tidak sama seperti orang-orang di kota sebelumnya. Tapi Babidi segera memerintahkan Bundut untuk merubah mereka menjadi coklat dan memakannya kembali. Kalau soal makanan sih tentunya Bundut tak akan buang-buang waktu ya. Goten dan Gohan yang melihat itu dari pikiran mereka tentunya tidak kuasa dan ingin segera melawannya. Sementara itu, Satan sama sekali tidak terganggu oleh pikiran menakutkan di kepalanya. Dia masih terobsesi untuk bisa terbang menggunakan alat per yang dipasang di tangan dan kakinya. Dia menyuruh para anak buahnya untuk menarik dan melepaskan tubuhnya. Tapi hal itu malah membuat Satan menabrak langit-langit dan terlempar kembali ke bawah. Oh, sakit sekali. Tuing-tuing, Satan pun sontak tak bisa bergerak. Tiba-tiba Satan dikejutkan dengan orang-orang yang kini berada di luar untuk memintanya menyelamatkan bumi lagi. Mereka sangat berharap Satan yang terkuat ini bisa mengalahkan Majin Buu. Melihat semua kerumunan dan permohonan itu membuat Satan kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Satan mengangkat dua jarinya ke atas dan menegaskan jika mereka tak perlu khawatir karena Satan yang terkuat ini pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi Satan mengatakannya sambil mengeluarkan air mata dan ketakutan yang mendalam. Kemudian kita akan melihat Bundut yang sudah kekenyangan memakan coklat rasa manusia itu. Dia melelehkan semua coklat yang tersisa sekalian menghancurkan seluruh bangunan kota. Mereka pun akan pergi ke kota selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Trunks dan Goten yang sudah nggak bisa menahan diri langsung menghubungi Babidi menggunakan telepati call. Mereka berkata akan menghancurkan Babidi saat mereka telah menguasai kekuatan baru. Nah, para bocah ini pun akhirnya setuju untuk diajarkan Fusion meskipun mereka tetap saja meremehkan Goku yang telah melarikan diri dari musuh. Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.